Untuk mengulas lebih jauh terkait pesan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan kepada pemerintahan Prabowo Gibran, sudah bergabung bersama kami pengamat politik Mas Adi Prayitno. Selamat sore Mas Adi. Mas Adi, terima Selamat kasih sore, sudah Mas. berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Dari analisa Mas Adi, apa yang sebenarnya dimaksud dari pernyataan Menko Luhut? Jangan bawa-bawa orang toksik begitu ke pemerintahan yang akan datang tersebut. Ya sebenarnya kalau bicara tentang toxic people itu berlaku umum. Itu berlaku kepada siapapun yang akan menjadi calon menterinya Pak Prabowo Subianto. Karena toxic itu kan adalah istilah yang sebenarnya mengacu kepada orang-orang yang dia jadi penyakit, dia troublemaker, dia itu menjadi benalu bagi presiden. Oleh karena itu siapapun menteri yang misalnya dia tidak bekerja secara maksimal, dia kan jadi benalu bagi presiden, dia toxic. Kalau ada menteri yang kemudian sebenarnya tidak terlampau loyal misalnya kepada presiden, dia juga termasuk dalam menteri toksik. Ketika dia misalnya melakukan korupsi, dia juga adalah orang yang bisa disebut sebagai toksik karena dia merugikan citra pemerintah dan presiden. Ini yang saya kira memang kalau mau jujur pesan semacam ini adalah bahwa jangan sampai menteri-menteri nanti yang akan jadi pembantunya Prabowo dan Gibran adalah orang yang justru merugikan, merusak nama baik, dan merusak citra presiden dan wakil presiden terpilih. Tapi yang kedua secara politik ya Mas, kalau kita membaca kecenderungan pembicaraan publik di ruang maya gitu ya, terutama kelompok-kelompok netizen yang kritis, mereka kan seakan-akan mention bahwa yang disebut dengan toxic itu lebih spesifik mengarah kepada partai-partai politik yang kemungkinan akan bergabung dengan Prabowo Gibran, sementara partai-partai itu adalah partai yang dulu adalah kalah kontestan dan sering menyerang secara agresif. Menyerang kubu Prabowo dan Gibran misalnya sebagai pemimpin yang tidak realistis, janjinya bombastis, kemudian program-programnya itu dianggap terlampau menghambur-hamburkan uang negara, seperti makan siang gratis, susu gratis, termasuk pindahnya IKN dan seterusnya dan seterusnya. Orang-orang yang dulu, partai-partai yang dulu sangat terbuka menyerang Prabowo dan Gibran per hari ini misalnya diindikasi akan melakukan rekonsiliasi politik dan kemungkinan akan bergabung. Itu yang kemudian menurut para netizen di Twitter khususnya, mereka menuduh bahwa yang disebut dengan orang toksik itu adalah mereka-mereka adalah yang dulu berseberangan tapi kemudian ingin jadi menteri. Ini yang pastinya akan jadi benalu di kemudian hari. Karena pastinya visi misi, program kerja termasuk ideologi politiknya akan berhadap-hadapan secara diametral. Baik, atau secara garis besar begitu publik kemudian menduga bahwa Luhut ini kemudian tidak sepakat begitu dengan hadirnya koalisi-koalisi baru begitu di kubu Prabowo Gibran. Tetapi baik yang menduga pesan ini juga adalah bentuk cawe-cawenya Luhut dalam susunan kabinet menteri yang akan disusun presiden terpilih. Apakah Anda sependapat dengan hal ini atau seperti apa, Mas Adi? Kalau disebut cawe-cawe sih sebenarnya tidak tepat ya, tapi lebih persisnya bisa disebut sebagai warning, bisa disebut sebagai reminder bahwa siapapun nanti yang mau berkoalisi dengan Prabowo dan Gibran harus dipastikan bahwa visi misi mereka itu harus 100% sejalan dengan kubu Prabowo dan Gibran. Jangan sampai merasa menjadi bagian dari kubu Prabowo dan menjadi kubunya dari Gibran, tapi mereka itu masih memiliki perasaan yang berbeda, memiliki visi misi yang berbeda, memiliki kepentingan politik yang berbeda. Mereka masih mempersoalkan apa itu hilirisasi. Mereka itu masih mempersoalkan itu apa soal urgensi pindahnya IKN dan seterusnya. Saya kira ini lebih pada warning sebenarnya bahwa jangan sampai Prabowo dan Gibran itu memilih menteri yang justru dia akan menjadi penyakit gitu ya, dan itu akan merusak citra pemerintahan 5 tahun yang akan datang. Oleh karena itu wajar kalau kemudian sebenarnya kelihatan sejumlah elit pendukung Prabowo dan Gibran itu tidak terlampau happy dengan munculnya partai-partai politik di luar nomor 2 yang sangat potensial untuk bergabung di pemerintahan nantinya. Ini kan semacam memadukan sesuatu yang berbeda secara diametral dalam siklus yang cukup cepat. Tentu ini tidak efektif dan khawatir justru akan merongrong dari dalam. Ini yang sepertinya diingatkan betul oleh Pak Menteri Luhut bahwa siapapun yang menjadi Menteri Prabowo adalah mereka yang bisa dipastikan hati, pikiran, visi misinya steril. Mereka yang kemudian menjadikan segala sesuatunya hanya tegak lurus pada visi misi Prabowo dan Gibran dan bukan kepada yang lain. Bagi saya toksik disitulah sebenarnya. Lebih pada spesifik orang-orang dan partai-partai yang selama ini kalah tapi punya intensi untuk bergabung.
Baik, yang kemudian ini menjadi sorotan sebetulnya adalah frasa yang digunakan ini katanya toksik gitu, orang-orang toksik. Kita akan bahas lebih lanjut, tapi Mas Adi sebelum itu saya mau ngajak Mas Adi dan juga pemirsa untuk melihat dulu bagaimana pendapat orang-orang, pihak-pihak lain begitu soal pernyataan Luhut Binsar Panjaitan ini, soal orang-orang toksik ini. Kita lihat bersama-sama. Pesan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ke Prabowo agar tak masukkan orang toksik ke pemerintahannya. Hal ini pun ramai-ramai ditanggapi oleh partai koalisi Prabowo Gibran. Partai Golkar misalnya, mendukung agar Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak membawa orang toksik ke dalam kabinetnya. Menurut Ketua DPP Partai Golkar, Dev Laksono, Prabowo harus hati-hati menempatkan orang di kabinetnya sehingga tidak menjadi sandungan atau menghambat terwujudnya visi misi Prabowo dalam membangun bangsa. Hal-hal yang mungkin agak sedikit sinonim dengan racun, itu ya wajib kita potong dan kita buang. Nah, tentu tidak ada yang menginginkan benalu ataupun racun di dalam roda kehidupannya, dan maka itu kita harus hati-hati. Setali tiga uang dengan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional PAN juga menyatakan bahwa pesan Luhut dapat dimaknai bahwa yang dimaksud adalah orang yang tidak mau menerima visi dan misi Presiden terpilih Prabowo Subianto tak perlu dipaksakan masuk kabinet. Saya rasa ya maksudnya Pak LBP itu kira-kira adalah manusia yang berbeda visi atau manusia yang tidak mau menerima visi Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih, ya sebaiknya tidak usah dipaksakan untuk bergabung. Partai Koalisi Prabowo Gibran sepakat pemilihan orang-orang yang tepat dalam memerintah merupakan langkah penting dalam menjalankan program-program yang diusung pemerintahan nanti. Tim Liputan, BTV. Kita kembali lanjutkan diskusi dengan Mas Adi. Mas Adi, frasa yang digunakan ini adalah orang-orang toksik. Maknanya seakan-akan jamak gitu ya. Tapi apakah ini artinya ada lebih dari satu pihak saja yang dinilai toksik dan berada dalam daftar bursa calon menteri di sekitar Prabowo Subianto? Kalau istilah orang-orang berarti ini plural dan tidak hanya mengacu pada satu orang. Tapi lebih spesifik sebenarnya Mas, pembicaraan soal kemungkinan partai-partai di luar pendukung Prabowo dan Gibran berkoalisi, ini kan secara tidak langsung memantik resistensi dari partai pendukung Prabowo dan Gibran. Saya ingat persis beberapa waktu yang lalu, ketika ada sejumlah partai yang ditengarai sangat mungkin bergabung, AHY kemudian speak up kepada publik bahwa koalisi itu bukan soal besar, bukan soal gemuk, tapi yang paling penting adalah efektif, dan jangan sampai partai-partai yang bergabung itu juga berpisah di tengah jalan dan kemudian akan menjadi oposisi dari dalam. Tak lama setelah itu misalnya Partai Gelora secara spesifik memunculkan satu resistensi bahwa dia menolak kalau ada partai seperti PKS itu misalnya bergabung dengan Prabowo dan Gibran. Setelah itu kan kita juga mendengar dari elit-elit pendukung ya, termasuk Golkar salah satunya, muncul istilah jangan sampai membawa menteri atau orang-orang toksik dalam kabinet Prabowo dan Gibran. Ini kan semacam warning. Ada situasi di mana secara kebatinan partai-partai pendukung Prabowo dan Gibran ini khawatir kalau ada orang-orang baru yang bergabung di mana mereka itu punya intensi, punya kepentingan, punya visi misi yang berbeda, tiba-tiba kemudian berkongsi dalam satu kolam koalisi, Mas. Dan saya kira orang-orang toksik ini nggak mungkin ke partai-partai pendukung yang selama ini memang sejak awal cukup konsisten mendukung Prabowo, karena saya kira mereka ini adalah orang yang memang tegak lurus, visi misinya sama, ideologinya sama, dan interestnya sama. Jadi nggak ada istilah toksik yang mengarah kepada 4 partai pengusung utama. Tapi di luar itu kan kemudian ada kekhawatiran. Justru jangan sampai hanya karena persoalan sharing power, persoalan politik pragmatis, tapi orang-orang baru yang mau bergabung itu justru merugikan, dia menjadi racun, dia menjadi penalu yang secara tidak langsung akan merusak kredibilitas pemerintahan di masa yang akan datang. Karena mereka itu adalah orang yang sangat potensial di kemudian hari bermanuver, beda pandangan yang kemudian itu sangat mungkin akan justru menimbulkan resistensi yang tidak produktif. Baik, koalisi Prabowo Gibran ini kan sekarang semakin besar begitu. Udah barang pasti ada keinginan dari masing-masing parpol untuk kemudian dapat pos menteri. Bagaimana presiden terpilih sebaiknya menyikapi ini kemudian agar penyusunan kabinet tidak seperti politik dagang sapi. Karena kalau misalnya kita lihat dari periode sebelumnya juga kan sebetulnya merangkul lawan begitu sempat terjadi di kabinet Jokowi begitu, di mana sebelumnya juga kan Prabowo oposisi kemudian ditarik menjadi Menhan.
Bagaimana? Ya, saya kira memang kalau persoalan menteri adalah hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto sepenuhnya. Tak ada bantahan dalam konteks itu. Itu amanat undang-undang dan itu adalah amanat politik ya, karena dipilih langsung oleh rakyat. Tapi memang ada dua model kenapa kemudian partai-partai ataupun presiden terpilih itu ingin merangkul pihak lain. Yang pertama adalah dari segi budaya politik elit. Dari dulu sampai saat ini, siapapun yang menjadi presiden di Republik Indonesia, ada kecenderungan merangkul pihak-pihak yang kalah secara politik, merangkul pihak-pihak yang selama ini berseberangan secara politik. Itu dilakukan oleh SBY, itu dilakukan oleh Pak Jokowi, dan sangat mungkin dilakukan oleh Pak Prabowo yang sejak awal memang memiliki madhab untuk rekonsiliasi dan madhab kerjasama politik. Yang kedua, dari kebutuhan untuk memperkuat barisan politik di parlemen. Per hari ini, 4 partai pendukung Prabowo dan Gibran hanya mencapai 43%. Tentu itu tidak kondusif, itu tentu tidak bagus, terutama untuk mengamankan bagaimana kepentingan-kepentingan politik pemerintah di 5 tahun yang akan datang. Oleh karena itu, demi untuk mengamankan kepentingan politik parlemen inilah sepertinya Prabowo dan Gibran pasti akan menyabak partai-partai yang lain di luar koalisi mereka untuk menjadi bagian dari koalisi. Tujuannya adalah untuk mengamankan bagaimana parlemen ini kondusif dan kemudian mendapatkan dukungan yang secara maksimal. Tergantung apakah koalisi yang ingin dibangun itu adalah koalisi minimalis atau koalisi kurus. Yang kedua adalah koalisi sedang atau koalisi gemuk dan gemoy. Kalau koalisi minimalis bagi saya cukup mengajak satu partai politik seperti Nasdem mungkin cukup, atau seperti PKB mungkin cukup, seperti PDIP mungkin cukup. Yang penting kekuatan politik parlemen Prabowo dan Gibran sudah 50% plus 1. Itu yang disebut dengan koalisi minimalis, dan sisanya itu dibiarkan menjadi oposisi atau koalisi sedang. Kalau koalisi sedang berarti Prabowo dan Gibran bukan hanya merangkul satu partai politik tapi menambah minimal 2. Oleh karena itu, kalau ada 2 tambahan partai politik lagi yang dirangkul oleh Prabowo sama Gibran, tentu kekuatan politik mereka sudah mencapai 75%. Baik. Ini yang saya kira menu yang kedua. Nah, yang ketiga, Mas, koalisi gemoy. Koalisi gemuk, ya koalisinya banyak. Semua partai dirangkul dan mungkin hanya menyisakan satu partai. Kalau ini yang terjadi, maka hampir bisa dipastikan 80 hingga 85% pendukung Prabowo dan Gibran di parlemen itu akan sangat kuat dan akan solid. Baik, terima kasih Mas Adi sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita 1 Sore Insight. Nanti kita diskusi lain waktu. Selamat kembali beraktivitas Mas Adi. Terima kasih Mas, sukses selalu.